Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Perkenalkan, saya Fikriya Famsatin akan menyampaikan video tutorial tentang Google Classroom dan beserta fitur-fiturnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tutorial enrichment atau pengayaan bentuk materi PJJ, pembelajaran jarak jauh, kalau kita mengajar di kelas paralel. Jadi kalau kelas paralel itu kita mengajar lebih dari satu kelas, kemudian kita dengan materi yang sama begitu. Jadi kelasnya lebih dari satu, ada banyak tapi materinya itu sama. Itu seperti apa? Mari kita simak. Baik, langkah pertama adalah kita akan membuka browsernya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke Google Apps, kemudian kita akan klik Classroom. Kita akan membuka Classroom-nya. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan tugas kepada kelas 11 MIPA 6. Coba kita cek terlebih dahulu tugasnya. Ya, di sini adalah classroom dari 11 MIPA 6. Kita cek di tugas kelas. Yang mana di sini di matematika peminatan saya sudah menugaskan untuk pembelajaran vektor. Begitu. Ya, baik. Sekarang kalau misalkan setelah mengajar di kelas 11 MIPA 6 saya memberikan tugas, maka setelahnya saya mengajar di kelas 11 MIPA 5. Maka kita harus membuka terlebih dahulu classroom-nya 11 MIPA 5. Kemudian kita akan membuat tugas, jadi klik di tugas kelas. Baik, terlihat di sini topik yang tersedia baru English Literature. Kita akan buat topiknya terlebih dahulu. Kita buat topiknya matematika peminatan. Baik, kita tambahkan. Setelah itu kita akan buat buat tugas dengan klik buat, kemudian tugas. Kita ketikkan judulnya sama, pembelajaran vektor. Baik, ini untuk petunjuknya bisa diisi dengan KD atau kompetensi dasar. Selanjutnya kita akan membuat Google formulir, jadi kita akan klik buat, pilih formulir. Baik, ini adalah Google formulir di kelas 11 MIPA 5. Baik, kita akan buat ambil formnya sama dengan yang sudah dibuat di kelas 11 MIPA 6. Jadi kita akan mengimport pertanyaan yang ada di formulir yang sudah dibuat. Jadi kita akan klik import pertanyaan. Karena kita mengajarnya itu dengan materi yang sama. Jadi kalau kelas paralel materinya sama, kemudian kita akan memposting dari formulir yang sudah kita buat. Yang formulir sudah kita buat adalah tentang pembelajaran vektor. Nah, ini adalah nama formnya. Jadi kita akan pilih ini formnya yang kita akan import ke kelas 11 MIPA 5. Kita akan pilih. Baik, nah di sini akan ada pilihan import pertanyaannya itu ada beberapa saja atau pilih semua. Karena saya akan mengajar di kelas 11 MIPA 5 dengan materi yang sama dengan kelas 11 MIPA 6, maka saya akan pilih semua pertanyaannya diimport. Jadi kita akan import. Baik. Kita cek terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa, nah ya ini adalah isi yang dari formulir yang sudah ada, atau kita import dari formulir yang sudah diberikan ke kelas 11 MIPA 6.
pindahkan. Tapi di sini ada kelebihan isian yang tidak terpakai. Jadi kita akan hapus untuk formnya. Kita pindahkan ini ke bagian 1. Coba kita hapus di bagian sini. Oh, ada yang terhapus. Coba kita ulangi. Jadi nanti kita akan hapus ini dulu. Baik. Nah, kalau sudah, coba kita hapus yang bagian ini. Ya, dan di sini kita judulnya kita salin supaya sama. Nah, jadi diatur oleh Bapak Ibu untuk tampilannya supaya tidak ada form yang tidak perlu diisi. Kalau ini kan sekarang sudah sesuai semua nih. Ini adalah judul, ini deskripsinya. Deskripsinya nanti dapat diisi dengan sama seperti ini. Kita tempel dulu. Kemudian ini isiannya, identitas, masuk ke bagian 2, ini adalah isinya. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana kalau untuk membuat formulir di kelas yang lain, tapi sumbernya itu dari form yang sudah ada. Nah, karena di sini penamaannya itu supaya tidak sama dengan yang ada di kelas MIPA 6, maka boleh kita buat di sini judulnya kita tambahkan supaya tidak sama dengan yang ada di kelas 10, 11 MIPA 6. Kita tempel di sini. Kemudian kita beri tanda vektor 11 MIPA 5. Ya. Maka ini otomatis tersimpan di drive. Kalau begitu kita kembali lagi ke kelas 11 MIPA 5 dan setelah itu tinggal dipilih apakah mau ditugaskan atau dijadwalkan. Baik, itu adalah cara bagaimana untuk menggunakan kembali formulir yang sudah kita buat di satu kelas. Akan kita gunakan kembali di kelas yang lainnya dengan cara klik dari pilihan ini, import pertanyaan. Baik, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.